Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Salam. Oke, kita malam hari ini berjumpa kembali dalam pengajaran online discipleship. Kita masih melanjutkan tentang otoritas gereja dan tubuh Kristus ya, tubuh Kristus dan otoritas gereja. Oke, saya buka slide-nya dulu, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti lebih dengan cermat lagi. Oke. Ya, tubuh Kristus dan otoritas gereja. Nah, sudah kita bahas beberapa hal. Mungkin ini adalah bab bagian terakhir ya, yang harus kita bahas tentang tubuh Kristus dan otoritas gereja malam hari ini. Bapak Saudara, otoritas gereja itu sumber kuasanya, gereja Tuhan Yesus itu ya, adalah Tuhan Yesus sendiri ya, di mana Tuhan Yesus memberikan otoritasnya kepada kita semuanya. Tadi malam sudah saya jelaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan otoritas itu kepada gerejanya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, murid-muridnya dipanggil semuanya. Sini, 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 sini. Lalu kumpul semuanya, lalu sama Tuhan Yesus ditumpangi tangan. Ya, terimalah ya, apa yang pernah aku dapat dari Bapa, sekarang aku berikan kepadamu. Nah, apa yang didapat oleh Tuhan Yesus dari Bapa diberikan kepada gereja Tuhan. Apa itu? Nah, saudara, kita tahu ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia disertai juga oleh Bapaknya ya. Nah, dengan apa? Dengan kuasa. Sehingga dalam pelayanannya kita boleh melihat Yesus itu punya otoritas, dia juga punya power and authority. Lah, otoritasnya luar biasa, mengatasi segala alam, segala makhluk. Kuasanya untuk mengubah segala sesuatu. Begitu juga nasib daripada gereja Tuhan harusnya tidak boleh kurang daripada apa yang pernah Tuhan Yesus alami itu semuanya, ya. Nah, Bapak Saudara, otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita semuanya membuat gereja Tuhan sekarang punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan segala sesuatu. Ya, hal kuasa mengikat dan melepaskan. Kuasa yang diberikan kepada gereja Tuhan Yesus adalah kuasa tertinggi di bumi. Sanggup mengikat dan melepaskan perkara-perkara di alam roh, ya, heavenly places atau di surga. Jadi kuasa yang diberikan kepada gereja Tuhan Yesus adalah kuasa yang tertinggi di bumi ini. Kenapa? Karena sanggup mengikat dan melepaskan. Nah, Bapak Saudara, kadang-kadang Bapak Saudara sendiri mungkin pernah praktek dalam doa. Ketika ketemu dengan orang-orang yang Bapak Ibu Saudara layani, lalu Anda tengking biasanya ya, orang-orang tersebut, nah supaya roh yang menguasai di dalam diri orang itu keluar dan bermanifestasi. Nah, dulu ya biasanya orang-orang waktu menengking begitu dia pakai jurus ini. Ya, mengikat dan melepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat dalam nama Yesus. Aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat dan lepaskan. Nah, tapi pengertian dari mengikat dan melepaskan itu kadang-kadang rancu. Satu hari, saudara ya, ada orang melayani. Itu sampai berjam-jam. Rohnya tidak mau keluar. Sampai dia bingung. Ini roh bandel banget. Sudah saya ikat, saya perintahkan keluar, saya tengking keluar, saya lepaskan. Kenapa? Kok tidak terjadi? Kok tidak keluar juga? Kok tidak bermanifestasi? Nah, lalu dia sharing kepada kami. Ketika sharing, saya tanya, coba nih, ketika kamu mengatakan, menengking tadi itu, mengatakan kepada roh itu, aku ikat. Apa sebenarnya
pengertian yang kamu dapat dulu nih tentang mengikat roh itu. Ya. Ya, pokoknya saya ikat aja. Ya. Nah, setelah kamu ikat, saya suruh keluar. Saya bilang itu kesalahan teknisnya. Ya. Coba sekarang ya, kamu saya ikat. Saya ikat di tembok atau saya ikat di satu pohon. Lalu saya suruh, pergi kau. Bisa nggak kamu pergi? Bisa nggak pergi? Walaupun Anda gebukin, walaupun Anda siram dengan air panas sekalipun, dia nggak bisa pergi. Kenapa? Karena Anda ikat. Ya. Nah, karena Anda ikat, kalau roh itu sudah Anda ikat, dia susah untuk pergi. Waktu Anda suruh pergi. Kenapa? Karena dia terikat di situ. Ya. Nah, sekarang kuasa untuk mengikat itu untuk apa? Nah, Bapak Saudara, kita tahu roh itu bukan hanya roh jahat. Ada roh-roh yang baik juga, bukan? Ada roh-roh yang dibutuhkan. Yang harus tetap tinggal di dalam diri Anda juga. Nah, contoh roh kasih. Kasih itu roh. Roh kasih. Kadang-kadang ya, kami mengikat jemaat Tuhan dengan roh kasih. Aku ikat dengan roh kasih Allah. Kasih Allah mengikat semuanya ini. Supaya mereka disatukan di dalam kasih. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka saling bahu-membahu. Tolong menolong. Satu dengan yang lain. Tidak terkotak-kotak dan tidak terpecah-pecah, bukan? Itu tujuannya diikat itu supaya disatukan. Itu tujuannya mengikat. Aku ikat dengan roh yang baik kumpulan orang-orang percaya ini. Ya, nah kalau diterapkan untuk roh-roh yang jahat, hal mengikat bagaimana? Biasanya, saudara, kalau saya melayani seseorang, lalu roh yang di dalamnya itu membuat manifestasi orang yang kami layani itu brutal. Ya, lempar barang sana, lari sini, tendang sana, tendang sini, tangannya wah susah dikendalikan. Ketika kondisinya seperti itu, saya mulai katakan, aku ikat tanganmu, aku ikat kakimu. Ya, ketika saya katakan seperti itu tangan nggak bisa bergerak, nggak seperti tadi yang loncar, wah, ya, gampar sana, gampar sini. Kaki yang tadinya tendang sana, tendang sini. Ketika saya bilang, aku ikat kaki itu. Kakinya nggak bisa bergerak lagi. Tenang dia. Jadi tujuan saya mengikat roh jahat yang ada di dalam diri orang itu supaya roh jahat itu tidak bermanifestasi secara brutal dan bisa saya kendalikan. Ya, saya kendalikan. Nah, walaupun Bapak Saudara tahu sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara diberi otoritas, diberi kuasa untuk mengikat segala sesuatu. Pengertian tentang mengikat ini harus benar dulu. Sehingga tidak terjadi miscommunication ya. Nah, tujuannya Anda ikat, pengen dilepaskan keluar, tapi Anda malah ikat di tempat itu. Nah, saudara, ada juga contoh begini. Istilah kerennya sekarang dipeti esin dulu ya. Karena mungkin waktunya tidak cukup untuk melayani. Nah, roh itu supaya tinggal tetap ada di tempat itu, tidak kabur kemana-mana dan mengotori yang lainnya. Makanya ditahan, ditawan, diikat di satu tempat, di tempat itu. Ya. Nah, tujuannya apa? Besok kalau kita punya waktu lagi, ya, atau orang itu punya waktu lagi, kita tahu follow up-nya, langkah selanjutnya dalam melayani orang tersebut. Nah, ketika saya mulai melayani orang itu lagi, saya buka ikatannya dulu. Ya, kuncinya saya buka, saya keluarkan dari sebuah kotak itu, lalu saya layani lanjutan kemarin pelayanan kami. Ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Dalam praktek
pengalaman pelayanan yang boleh kami sharekan, yang pernah kami lakukan dalam persoalan mengikat dan melepaskannya. Amin. Ya. Nah, sekarang kita tahu Anda punya otoritas untuk perkara ini, yaitu perkara mengikat dan melepaskan segala sesuatu. Amin. Nah, kalau ada pencuri Anda tangkap, ya, Anda borgol, itu diikat. Amin. Tapi kalau Anda lihat nih, ya, ada orang yang salah tangkap, dia sudah telanjur diborgol, lalu ternyata kedapatan dia tak bersalah. Apa yang dilakukan oleh yang berwajib? Dia lepaskan borgolnya karena dia tidak bersalah. Ya, melepaskan dan mengikat. Amin. Ya, mengikat dan melepaskan. Mari kita buka ayatnya terlebih dahulu. Nah, Saudara, Matius pasal 18 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mari baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, perhatikan ya, ini banyak yang di headlight. Pertama, ikat, ya. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan akan terlepas di surga. Ya. Semuanya ini tergantung dari sebuah kesepakatan. Apapun yang kamu minta, kalau Anda sepakat, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakmu yang ada di surga. Saudara, gereja Tuhan itu ada di bumi ini, ada di dunia ini. Jadi Anda melakukannya dari dunia ini untuk mengubah segala sesuatu yang ada di alam roh. Nggak peduli itu bentuknya apa, daerahnya manapun di alam roh itu, Anda diberi otoritas. Ya, diberi otoritas. Kemarin sudah kita bahas otoritas-otoritas yang diberikan. Tapi ada satu daerah namanya jurang maut, ya. Karena itu masih ada urusannya, ya, dengan Tuhan Yesus pada waktu akhir zaman nanti. Tuhan Yesus sendiri yang akan mengalahkan maut itu dan kerajaannya. Nah, tentang masalah jurang maut itu bukan bagian Anda. Ya. Kalau Anda harus berperkara dengan makhluk-makhluk yang ada di jurang maut, Anda harus minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi di daerah-daerah lain di alam roh, Anda boleh lakukan. Yang satu ini tentang alam maut, ini nggak boleh. Anda buang-buang roh-roh ke jurang maut, nggak boleh. Ya. Karena apa? Kuncinya yang memegang Tuhan Yesus. Kuncinya yang memegang Tuhan Yesus. Tapi yang lainnya kuncinya sudah diberikan kepada gereja Tuhan. Amin. Nah, jadi sekarang kita mengerti. Yang masih suka tengking-tengking setan lalu membuang ke jurang maut. Nah, itu sebenarnya melewati batas-batas yang sudah diatur oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau Anda sudah melepaskan roh, minta Tuhan Yesus atau Allah Bapa mengirimkan malaikat untuk membersihkan roh-roh itu, lalu dibawa ke tempat yang semestinya. Entah itu kemana, itu bukan urusan Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang kita tahu, gereja Tuhan harus mampu mengikat dan melepaskan ini. Ada kuasa yang diberikannya. Nah, oleh sebab itu, gereja Tuhan harus merdeka lebih dahulu. Jangan Anda sendiri masih terikat dengan sesuatu. Anda harus melepaskan segala sesuatu. Ya, Anda harus terbebas dari segala sesuatu supaya Anda bisa membebaskan juga.
Nah, mulai sekarang, apa yang masih mengikat di dalam kehidupan Anda harus dengan segera melepaskan diri dari perkara itu, lalu menyatu dengan Tuhan sebagai sumber otoritas tersebut. Ya, nah, saudara, Paulus menuliskan di dalam Korintus begini. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-36. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Paulus memberitahu kepada kita semuanya malam hari ini. Ya, ayat yang ketiga dikatakan, memang kami ini masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, nah saudara, dengan senjata-senjata yang telah dilengkapi dengan kuasa Allah ini, nantinya kita akan bisa melakukan seperti apa yang dikatakan Paulus ini. Yang sanggup pertama, meruntuhkan benteng-benteng. Ya, nah saudara, benteng-benteng. Kita tahu, ya, iblis itu suka membuat benteng di dalam kehidupan manusia. Tujuan benteng untuk apa? Ya, tujuan untuk orang yang membuat benteng, kalau itu memang dibuat untuk kebutuhan dia sendiri, benteng itu adalah untuk perlindungan, bukan? Jadi sebuah kota atau sebuah negara, dia membuat benteng. Supaya apa? Ya, serangan musuh dari luar itu tidak mudah menembus ke dalam. Makanya dibuatlah benteng-benteng itu. Ya, tapi kalau musuh itu membuat benteng, tujuannya adalah apa? Supaya menghalang-halangi. Sehingga Anda tidak mengetahui sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Dan iblis suka membentengi, ya, membuat benteng di dalam hidup orang-orang yang percaya. Nah, benteng-benteng itu ditaruh di mana sama si iblis? Paling banyak si iblis itu menaruh benteng di dalam manusia, itu ditaruhnya di dalam pikirannya. Ya, dibentengi supaya tidak mengetahui berapa banyak kebenaran yang harusnya dia ketahui. Karena setiap orang yang mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda, bukan? Oleh sebab itu dibentengin supaya tidak menembus dan nggak tahu tentang kebenaran demi kebenaran itu. Ya, lah benteng itu semacam selubung juga boleh, yang menutup sehingga tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, benteng-benteng itu ditanam di dalam pikiran. Bagaimana si iblis menanam benteng-benteng itu di dalam pikiran manusia? Nah, kadang-kadang iblis itu menggunakan sarana prasarana yang ada di dunia ini, ya, yang sering didatangi oleh orang-orang atau manusia. Siapa itu? Nah, biasanya iblis itu pakai, ya, dukun-dukun, suhu-suhu, taipak, ya, atau tukang kuamya. Nah, saudara, ketika orang mengalami masalah, beban di dalam kehidupannya, lalu tak bisa menyelesaikan dengan
otaknya atau akalnya. Lalu apa yang dilakukan? Cari orang paranormal, bukan? Karena apa? Secara normal, secara nalar mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya dia cari orang-orang yang bekerja di alam supranatural. Tapi supranatural yang bukan dari Tuhan. Yang mengerti tentang mekanisme alam roh. Mungkin itu dukun, mungkin itu paranormal, dan sebagainya. Ya, nah, mulai datang ke sana. Lalu cerita tentang masalahnya. Lalu minta tolong kepada orang-orang pintar tersebut. Nah, saudara, biasanya para dukun, paranormal, dan sebagainya ini, dia ya coba-coba untuk membantu orang-orang yang datang kepadanya dengan apa? Dengan cara diramal biasanya ya, diramal. Kadang-kadang ada yang pakai rajah tangan nih, ya, rajah tangan. Ada yang diramal pakai kopi, ya, pakai kartu, dan sebagainya. Yang sering Anda lihat di televisi, biasanya tukang-tukang ramalnya pakai apa sekarang? Pakai kartu ya, pakai kartu, lalu gambarnya ini. Nah, nanti ini gambar itu dijelaskan. Ya, gambar ini merupakan atau menuntun langkah kehidupan Anda ke depannya. Nah, padahal setiap manusia itu jalannya adalah ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan. Ya, jalan Tuhan itu diblokir dengan ramalan-ramalan dari dukun-dukun tersebut. Sehingga jalan kehidupan orang ini sekarang mengikuti alur yang dibuat oleh si dukun-dukun tersebut itu. Nah, dukun itu adalah agennya si iblis. Dipasang di benteng di sini ini. Ya. Nah, ada nih satu orang ya. Dulu dia suka ikut kelas pemuridan juga ya, tapi nggak terlalu serius. Ya. Nah, terus kerja gagal, kerja gagal, kerja gagal, kerja gagal, sampai istrinya itu bilang, "Pak, itu, tolong layani si A ini, suami saya ini, ya. Ini udah saya modelin berapa kali, amblas semuanya, ya. Nah, tapi saya pengen suami saya ini berhasil, ya. Dia pernah Pak datang nih, iseng-iseng katanya ke orang pinter, ya." Dalam tanda kutip ya, ke orang pinter. Nah, lalu orang pinter ini bilang, ya, pekerjaan yang kamu lakukan itu harus ada hubungannya dengan besi. Ya, karena aku lihat nih, ya, kamu itu cocoknya, tanganmu itu cocoknya kalau pegang besi. Nah, setiap ada tawaran untuk melakukan ini, mengerjakan itu, ada proyek ini dan proyek itu, tapi nggak ada kaitannya dengan besi, dia nggak bisa terima. Ya, pokoknya dia cari pabrik besi, dia cari tukang besi, pokoknya yang ada hubungannya dengan besi. Ya, nah, supaya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu di tempat itu. Ya, nah saudara, satu kali nih dia telepon ya, karena masih berhubungan dengan saya juga dengan Pak Gideon. Puji Tuhan, pakai puji Tuhan lagi ya, puji Tuhan. Sekarang saya sudah mulai usaha nih, ya, sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan bahwa saya harus ya mengerjakan sesuatu yang ada hubungannya dengan besi, ya. Saya cuma bilang, ya sudah kalau itu Anda anggap sesuatu yang hoki Anda, yang sudah menjadi ladang untuk Anda bekerja, ya lakukan aja dengan giat, saya bilang gitu. Ya, tak lama kemudian, nggak sampai 1 tahun, ya, ketemu nih di Citraland, ya, ketemu di sana, saya panggil, gimana tuh proyeknya yang besi itu? Wah Pak, itu ya, iyalah, duit saya dibawa kabur. Duit saya dibawa kabur Pak. Sekarang saya nggak kerja lagi Pak. Lah, sekarang gini, ya, makanya saya tahu dia pernah pergi ke dukun itu setelah mentok di sini ini. Kok kamu ngejar terus yang ada urusannya dengan besi itu alasannya apa? Gini loh Pak, ya, maaf sekali, 1000 kali maaf. Ada apa? Saya pernah pergi ke orang pintar. Dan orang pintar itu bilang, pokoknya yang kamu kerjakan harus ada hubungannya dengan besi. Ya. Jadi dia diblokir, dibentengin di situ itu.
ya, dibentengi dengan kata besi itu. Itu benteng, saudara. Ya, itu bukan kehendak Allah, tapi perkataan dari orang atau perkataan dari roh tertentu, ya, yang telah Anda adopsi dan sekarang menjadi permanen di dalam diri Anda. Ya, itu namanya benteng. Dan iblis kadang-kadang pakai para orang-orang pintar ini, ya, dia tahu banyak orang yang datang kepada dia. Bentengin saja, dipasang benteng, ya, dipasang benteng. Ada juga, ya, misalnya yang pernah saya ceritakan juga, ya, ada orang, ya, yang datang ke seseorang, ya, ke orang pintar tersebut. Ya, sebenarnya dia iseng-iseng sih, ya. Itu kejadiannya itu dia diramal itu bukan di tempat rumahnya si dukun tuh enggak. Dukun itu sengaja buka praktek di tempat umum, ya, di mall seperti itu loh, ya. Itu tahun-tahun berapa dulu banyak sekali di Mangga 2 itu yang orang apa peramal-peramal yang datang yang buka buka apa namanya? Buka ramalan di mall-mall tersebut, ya. Nah, ternyata dia iseng-iseng. Dia sodorkan tangannya, ya, yang dipakai adalah raja tangan. Lalu disodorkan tangannya, lalu dibaca oleh si orang pintar ini. Wah, ini jalurnya ke sini, jalurnya ada 4, ya. Tapi sampai sini kok putus. Maksudnya apa, Om? Oh, maksudnya begini, ya. Umurmu nggak nyampe 40 tahun, ya. Ini jalan hidupmu bagus nih. 1, 2, 3, 4. Selama kehidupanmu itu bagus. Sukses semuanya. Tapi kamu akan mati umur 40 tahun. Wah, saudara. Orang ini, saudara, ketakutannya luar biasa. Ya, dia tarik tangannya, dia lari. Dia bilang, dalam nama Yesus, aku tolak itu. Nyah keluar. Sadar dia. Ya enggak? Tapi omongan dari orang pintar ini terus mendengung di dalam benaknya. Apalagi setelah dia menginjak usia 39 tahun, ya, ini kan perjalanan ke angka 40. Si dukun itu bilang, umur 40 tahun kamu akan mati. Wah, saudara, dia ketakutan, gelisah, resah. Nah, satu kali ketemu dengan saya. Ketika saya sedang khotbah di satu perusahaan di Jalan Sudirman. Nah, selesai khotbah, si Nona ini bilang, Pak Pendeta, bisa punya waktu atau tidak? Oke, bisa. Ya, karena ruangan harus ditutup, ya kita harus cari tempat lain. Nah, tempat lain adalah restoran. Oke, kita makan siang, sambil makan siang, dia ngobrol. Lalu ceritakan pengalaman seperti apa yang saya ceritakan tadi, bahwa dia pernah diramal bahwa nanti pada usia 40 tahun dia akan mati. Nah, saya tanya, umurmu berapa sekarang? Umur saya sekarang 39, Pak. Mau 40. Wah, ketika Bapak tadi cerita tentang benteng-benteng tadi itu, saya merasa ini jawaban dalam kehidupan saya. Ya, Pak, bisa didoain atau tidak? Bisa dipatahkan atau tidak benteng-benteng itu? Saya bilang, ya, sekarang, ya, sebagai gereja Tuhan, kalau Anda ketemu dengan orang-orang semacam itu, kuasa yang diberikan oleh Allah tadi sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Amin. Nah, saya tahu kuasa itu diberikan kepada saya. Sebagai gereja Tuhan, saya bisa membereskan masalah orang tersebut. Oke, ya. Segala sesuatu harus diklarifikasi terlebih dahulu, ya. Kalau kamu salah, kamu minta maaf dulu. Minta ampun kepada Tuhan. Ya, Allah itu setia, Allah itu adil. Ya, setiap dosa yang diakui dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan nanti akan menghapus semua dosanya dan mematahkan semua kutuk-kutuknya juga. Oke, saya bimbing saudara,
dalam pengakuan dalam dosa, ya, minta ampun kepada Tuhan. Setelah minta ampun pada Tuhan, lalu saya tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lenyapkan semua ramalan-ramalan dari orang-orang pintar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua catatan-catatan, ya, yang menuntun jalan hidup si anak ini, sekarang aku lenyapkan di alam roh. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup anak ini tidak ditentukan oleh kata dukun, tapi hidup anak ini ditentukan oleh Tuhan. Saya bilang. Jadi saya rubah faktanya. Saya patahkan, saya robohkan, lalu saya rubah faktanya. Ya, saya lenyapkan semuanya. Nah, dia sempat mau muntah, tapi di restoran. Ya, nah, saudara akhirnya nggak jadi muntah ya. Nah, akhirnya oke, selesai, dia nafas lega, lalu saya pulang. Ya, nah kurang lebih setengah tahun kemudian, saya diundang lagi di kantor itu. Ya, ketemu dengan si orang ini lagi. Ketika lihat saya, selesai saya khotbah, dia samperin saya. Saya pikir ajak makan lagi, ternyata tidak. Harapanku, ya saudara, kalau udah habis khotbah di kantor itu kan jam 1:30 ya. Itu perut udah keroncongan ya, benar lagi dangdutan gitu ya. Nah, saya pikir dia hampirin, wah itu mau ngajak makan lagi ya. Nggak tahu dia bilang, Pak terima kasih Pak. Kenapa? Saya 2 bulan yang lalu, ulang tahun Pak. Ulang tahun yang ke-40. Ya, sekarang usia saya 42 bulan. Lewat Pak 40. Ya. Nah, oke ya, puji Tuhan. Nah, saya tanya, gimana sekarang pikiranmu? Masih takut mati? Itu suara atau kalimat dukun-dukun itu masih mengiang-ngiang lagi di dalam pikiranmu? Oh enggak Pak. Setelah Bapak doain, setelah Bapak tengking, keluar itu, lepaskan itu enggak pernah mengganggu pikiran saya lagi. Ya, pernah saya terlintas, tapi enggak membuat saya takut, itu enggak Pak. Karena saya tahu, semua yang saya lakukan sudah diampuni oleh Tuhan, dan semua catatan itu sudah dilenyapkan. Nah, jadi kalau Anda lihat, ada orang yang punya kasus seperti ini, ketemu dengan hamba Tuhan yang mengerti bahwa dia adalah gereja yang diberi otoritas untuk mengikat dan melepaskannya. Terjadi satu mujizat. Terjadi satu pertolongan kepada orang tersebut, bukan? Dilepaskan. Ya, merobohkan benteng-benteng itu loh. Ya. Benteng-benteng ini. Nah, saudara, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, yang ikut Zoom meeting pada malam hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara sekarang sedang terpasang benteng di dalam diri Anda atau tidak? Mungkin jalan hidup Anda terbentengi, mungkin bukan dukun yang ngomong, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu sahabatmu, mungkin itu orang yang Anda segani, bisa. Ya. Nah, itu bisa saudara. Itu bisa membentengi apa yang harusnya lancar, ya. Tapi karena omongan dari orang-orang sekitar kita ini, lalu itu mengganggu dalam pikiran Anda, itu namanya benteng. Ya, itu namanya benteng. Anda harus tahu kehendak Tuhan dulu. Orang yang mengejar nubuatan terus kadang-kadang ya. Lalu cari hamba Tuhan untuk dinubuatin ini dan itu. Sekali lagi saya katakan, nubuatan bukan tuntunan hidup. Nubuatan adalah peneguhan. Anda harus dapat dulu sendiri dari Tuhan, lalu Anda diteguhkan melalui nubuatan ya dari orang yang menubuatkan kepada Anda. Amin. Kalau Anda mengejar, walaupun itu dalam tanda kutip hamba Tuhan sekalipun, itu nanti omongan si pendeta itu, hamba Tuhan itu menjadi benteng juga di dalam hidup Anda. Di dalam pikiran Anda, oh kata Om Pendeta, kata Om Pendeta, saya harus ini dan ini. Saya harus berjodoh dengan ini. Saya harus bekerja ini dan ini. Kata siapa?
Nah, saudara, bukan kata Tuhan. Omongan daripada hamba Tuhan itu pun, itu bisa menjadi benteng di dalam hidup Anda. Ya, orang yang mengandalkan manusia, Yesaya mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Supaya pikiranmu tidak terpasang benteng. Amin. Tidak terpasang benteng. Nah, saudara, jangan sampai Anda salah. Jangan sampai Anda tertutup. Sehingga rencana Allah tidak terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, kita lanjut, saudara. Kuasa itu bukan hanya merubuhkan atau meruntuhkan benteng-benteng. Tapi juga mematahkan setiap siasat orang. Ya, banyak di sekitar kita ini orang yang punya intrik-intrik untuk menyiasati kita. Nah, tujuan siasat itu apa? Menjebak kita, bukan? Nah, Anda punya otoritas untuk mematahkan setiap siasat. Ketika Anda mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda tidak gampang disiasati oleh orang di sekitar Anda. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Nah, bagian berikutnya adalah kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, saudara, bagaimana menghadapi orang yang angkuh? Ya, bagaimana menghadapi orang yang angkuh? Merubuhkan, ya, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Lah, saudara, dalam Alkitab ada cerita. Ya, ceritanya adalah satu hari Filipus ini ya. Filipus ini di Samaria dia bikin banyak mujizat. Dia beritakan Injil disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sampai apa yang dilakukan oleh Filipus ini membuat ada satu orang namanya Simon. Tapi bukan Simon murid saya di sini, bukan. Ya loh. Nah, Simon tukang sihir. Amin. Simon tukang sihir. Simon tukang sihir itu sombongnya luar biasa. Dengan sihirnya dia mengelabui banyak orang. Suka pamer trik-trik dalam sihirnya itu. Sehingga banyak orang kagum juga. Tapi ketika Simon ini ketemu dan melihat apa yang dilakukan oleh Filipus, dia kaget. Apa yang saya lakukan, itu pengakuan Simon ya. Apa yang aku lakukan ini hanya intrik belaka. Aku hanya mengelabui mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Filipus ini benar-benar real. Ini nyata. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya. Orang pincang dipulihkan. Penyakit-penyakit disembuhkan. Tanda-tanda mujizat itu menyertai Filipus kala itu. Sehingga membuat Simon ini akhirnya bertekuk lutut. Orang sombong ini akhirnya bertekuk lutut di bawah kakinya si Simon ini. Dia bilang, ya, Simon, Filipus, aku ngaku kalah. Aku kalah hebat dengan kamu. Aku mau ikut, boleh enggak? Berguru sama kamu, ya. Nah, kenapa Simon yang sombong dan angkuh ini pada awalnya akhirnya bisa tunduk kepada Filipus? Karena Filipus mendemonstrasikan kuasa Allah. Ya, menunjukkan bahwa tubuh Kristus itu punya otoritas, punya power seperti itu untuk mengikat dan
melepaskan segala sesuatu. Sehingga banyak hal yang mengikat dalam tubuh orang di sekitar Filipus itu dilepaskan oleh Filipus itu. Ya, nah akibatnya Simon yang sombong itu rela dibaptis sama Filipus. Boleh saya baptis? Boleh ya, pegang kepalanya. Aku baptis engkau dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dilepin ke air. Bangkit menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus. Ya, nah sejak saat itu Simon yang sombong ini sekarang ngintel terus. Kemanapun Filipus pergi, dia selalu mengikut sambil mengamati. Bagaimana caranya ya? Filipus itu kok tahu-tahu bisa seperti itu? Ketika di hadapan orang, di depan Filipus itu ada orang sakit, dia cukup tumpang tangan. Dan dia katakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, jadilah sembuh. Langsung sembuh dia. Triknya bagaimana? Coba dia pelajari, dia bingung. You know, sambil ngikutin Filipus ini dia memperhatikan ada trik apa yang dilakukannya. Tapi nggak ditemukan. Kuncinya ada di perkataan dari Filipus itu. Apa saja yang diucapkan oleh Filipus, semuanya berubah. Ya, semuanya berubah, mukjizat terjadi. Nah, satu hari rasul-rasul mengutus ya Yohanes dan Petrus untuk pergi ke situ, untuk memfollow up pelayanan dari Filipus ini. Nah, ketika dia di sana, rasul-rasul itu menumpangkan tangan kepada orang-orang di situ. Ya, menumpang tangan-tangan pada orang-orang di sana, dan banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mulai melakukan mujizat-mujizat. Disitulah Simon akhirnya tahu. Oh, rahasianya, kunci daripada keberhasilan dari Filipus ini toh. Karena ditumpangi tangan oleh orang itu. Karena ditiam, ditumpangi tangan nih. Terima. Ketika dia terima, dia jadi sakti. Akhirnya Simon ini datang kepada Petrus. Om, aku mau dong dapat yang itu, tumpang tangan boleh, ini. Sodorin kepalanya, saudara. Nah, siapa yang sering sodor-sodor kepala? ini, ya. Tumpang tangan. Ya. Nah, lalu Petrus tanya, ya, kenapa kamu pengen ditumpangi tangan? Supaya aku bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan Filipus itu. Ya. Lalu Petrus dengan mata roh dia melihat. Ya. Lalu dia katakan kepada Simon ini, ya, aku lihat hatimu hitam seperti empedu. Ya. Karena apa? Filipus itu selain disodorkan kepalanya, dia juga rogoh dompetnya, dia mau kasih duit kepada Petrus itu. Supaya dia yang dapat nomor 1 ditumpangi tangan oleh Petrus itu. Tapi Petrus katakan apa? Sangkamu kuasa Allah bisa dibeli dengan duit. Hatimu hitam seperti empedu. Nah, dari kalimat ini saya mulai sedikit mempelajari sesuatu ya. Saya mulai melihat, saudara, orang sudah dibaptis. Udah lahir baru. Udah dibaptis. Tapi hatinya masih hitam. Seperti empedu. Nah, banyak orang kadang-kadang seperti itu juga ya. Gereja Tuhan itu harus punya hati yang murni. Enggak boleh hati yang seperti empedu hitam yang dilihat seperti Petrus, ya, Simon oleh Petrus itu. Nah, saudara, malam hari ini ya, kita mulai belajar. Otoritas itu diberikan, ya, bahwa salah satunya untuk meruntuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Amin. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, jadi menghadapi orang sombong, menghadapi orang yang sok tahu, welcome itu. Gereja Tuhan sekarang tahu ya. Orang dunia ini dibentuk untuk jadi sombong.
Semakin dia menguasai teknik, menguasai ilmu yang lebih lagi, dia semakin membanggakan dirinya, semakin sombong. Bagaimana menghadapi kesombongan-kesombongan seperti ini? Adu kuasa. Gereja Tuhan harus mampu menunjukkan, memanifestasikan kuasa Allah. Amin. Gereja Tuhan nggak boleh melempem. Ya, Anda dilengkapi dengan kuasa Allah. Anda bisa melakukan itu semuanya. Ada kuasa untuk mengikat dan melepaskan segala sesuatu. Amin. Nah, saudara, terus kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, yang terakhir kita lihat ya. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Ya, saudara, menghukum, menghakimi, itu haknya siapa sebenarnya? Itu haknya Allah. Amin. Itu haknya Allah. Tapi Anda boleh melakukannya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Di sini dikatakan, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kalau ketaatanmu belum sempurna, Anda nggak boleh menghukum sesamamu. Ya, Anda nggak boleh memvonis, menghukum, memvonis itu sama. Ya, nah, kenapa? Hanya orang yang sempurna, ketaatannya sempurna, dia yang punya otoritas, punya hak untuk melakukan, menyatakan penghukuman itu. Ya, itu di samping Allah ya. Allah yang melakukannya, tapi orang-orang yang ketaatannya sudah sempurna bisa. Pertanyaannya, apakah di dunia ini ada orang yang ketaatannya sudah sempurna? Ada enggak? Ada enggak yang ketaatannya sudah sempurna? Nah, sekarang gini ya. Ayat ini yang nulis siapa? Ayat ini yang nulis Paulus, bukan? Ya, Paulus yang menulis. Dia memberikan ukuran untuk bisa menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatannya telah menjadi sempurna. Coba kita lihat ayat berikutnya. Kisah 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tetapi Elimas demikian namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Ya, saudara perhatikan di sini ya. Nah, Paulus yang menulis tadi dalam Korintus tadi, orang boleh melakukan penghukuman terhadap sesamanya, menyatakan vonis kepada sesamanya kalau ketaatannya sempurna. Satu hari Paulus punya pengalaman. Dia sedang untuk memberitakan Injil kepada gubernur. Siapa gubernur yang pernah ketemu Paulus? Felix ya. Nah, ternyata ya ada tukang sihir namanya Elimas. Dia menghalang-halangi sampai akhirnya gubernur itu mengurungkan diri untuk menerima Injil keselamatan itu. Paulus geram nih sudah melihat seperti ini.
Dia langsung menatap Elimas itu. Ya, sampai kapan engkau membelokkan jalan Tuhan itu? Ya, sampai kapan engkau menghalang-halangi orang masuk ke surga? Sekarang oleh kuasa Allah, jadilah buta. Selama beberapa hari. Itu ketika Paulus selesai ngomong, Elimas itu langsung, ya ada satu yang bikin berat matanya tuh, langsung kayak kabut yang menutupi, dan dia nggak bisa melihat. Sampai beberapa hari. Dan kalau Anda lihat kisahnya, sampai akhirnya Elimas itu minta ampun, dan akhirnya dibukakan juga matanya lagi. Nah, ini kan juga melakukan penghukuman, bukan? Nah, kalau ada yang tanya, apakah ada orang yang ketaatannya sudah sempurna? Saya kira Paulus sudah ada di level itu. Pak, masa sih Paulus itu ketaatannya sudah sempurna? Saudara, yang menilai bukan Anda, yang menilai bukan orang lain, tapi yang menilai Tuhan. Amin. Sampai di mana kalau Anda sudah mulai belajar masuk kepada daerah niatmu mau taat kepada Tuhan, seberapa Anda dalam taatmu kepada Tuhan, itu bukan diukur dari kemampuan Anda, bukan. Tuhan yang mengukurnya. Ya, Tuhan yang mengukurnya. Nah, Paulus itu memang hatinya mau bertumbuh di dalam ketaatan. Anda lihat tekadnya Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam ini, mengenal dia dalam ini, mengenal dia, mengenal dia. Ya, apa yang dulu aku anggap untung, sekarang karena ketemu Yesus, itu semua sampah, sekarang aku mengejar Yesus. Nah, nilai-nilai ketaatannya didukung oleh ketekatannya, ya, dia bergerak mengarah kepada Yesus itu. Gak heran, walaupun Paulus itu murid yang terakhir, tapi pertumbuhannya melewati murid-murid awal, ya. Nah, Petrus kelewat dari Paulus. Paulus lebih cepat bertumbuhnya. Amin. Nah, kalau Paulus bisa, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bisa juga. Tapi terus jangan mikirnya begini, kapan ya saya mau terus ya melakukan ketaatan supaya dipandang taat oleh Tuhan. Setelah saya dipandang sempurna taat, nanti tak hukum dia. Itu dendam namanya. Saya yakin saudara, kalau Anda punya dendam seperti itu sampai kapanpun ketaatanmu gak akan sempurna. Kenapa? Dendam itu sendiri harus dilepaskan, bukan? Ya, ketika Anda nggak bisa mengampuni orang, menyimpan salah orang lain, itu artinya Anda nggak taat. Amin. Bagaimana Anda bisa sempurna dalam taat? Nggak bisa. You know? Nah, itu ada kasus khusus ketika Anda menghadapi sesuatu dan dinyatakan bahwa ketaatanmu sempurna, Anda boleh melakukan itu seperti apa yang dilakukan oleh si Paulus pada waktu itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lanjut ya. Otoritas atau kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja Tuhan untuk apa lagi? Untuk mengampuni dosa. Ya. Untuk mengampuni dosa. Kuasa untuk mengampuni dosa yang semula hanya haknya Allah sendiri. Kini diberikan kepada orang percaya bersama-sama dengan pemberian Roh Kudus. Ini yang banyak nggak dimengerti oleh kebanyakan orang-orang Kristen, ya, tentang hal otoritas mengampuni dosa orang. Saya kan bukan Allah, kamu kan bukan Allah. Itu pertanyaan persis seperti apa yang ditanyakan, yang didakwakan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang akan disembuhkan itu, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Nah, dosamu sudah diampuni dan sekarang berjalanlah. Nah, dosamu sudah diampuni, sekarang jadilah melihat." Ya. Jadi sebelum ditolong persoalannya, sama Yesus diampuni dosanya. Itu membuat ahli-ahli Taurat gerah.
Siapa gerangan orang ini? Karena konsep daripada ahli-ahli Taurat itu, dan orang-orang Yahudi, bahwa hanya Allah yang punya hak untuk mengampuni dosa orang. Lah ini siapa? Ya, ini siapa? Nah, saudara, kita tahu ya, sejak kapan Yesus mulai mengampuni dosa orang? Ketika di bumi ya, maksud saya. Bukan untuk kali ini. Setelah dia naik ke surga, itu beda lagi. Maksud saya ketika 3,5 tahun dalam pelayanannya di muka bumi. Yesus itu kan manusia biasa sama seperti kita. Amin. Ya, dia menanggalkan kealahannya. Menjadi manusia 100%. Kealahannya ditanggalkan di surga. Dia manusia sama seperti Anda. Bedanya cuma satu. Kalau Anda sering berbuat dosa, Yesus tak pernah berbuat dosa. Amin. Tapi sama-sama manusianya. Ya. Nah, tapi Anda lihat, kenapa Yesus ya melakukan ketika melihat orang, ketemu dengan orang, dia ampuni dosa orang itu. Dasarnya apa? Nah, saudara, ini pijakannya ya. Sekarang kita baca dulu ayat ini. Ayat berikutnya. Nah ya, Lukas 5:21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, terus Lukas 5:24. Yesus menjawab, tetapi supaya kamu tahu. Perhatikan ya, apa yang perlu kita tahu? Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan kepadamu, ya, kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Amin. Jadi Yesus ini bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh ini, tapi dia juga mengampuni orang lumpuh ini. Ya, nah saudara, sekarang otoritas yang sama sekarang diberikan kepada gereja Tuhan. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata kedemikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengembusi. Ya. Kayak Benny Hinn. Mengembusi mereka. Sambil mengembusi itu, Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, terus dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, tetap ada. Ya, nah, kan ya. Jadi statementnya Yesus ini menjadi patokannya. Kenapa sekarang tubuh Kristus punya otoritas, bukan hanya mengikat dan melepaskan, sampai bisa juga mengampuni dosa orang, menyatakan dosa orang itu masih ada, atau menyatakan dosa itu orang itu sudah tidak ada. Itu diberikan, ya, ketika Tuhan Yesus menggembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ya. Kalau kamu nyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau kamu nyatakan dosa orang itu tidak ada, dosanya tidak ada. Ya. Nah, saudara, sekarang saya hubungkan dengan kehidupan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Ya. Tuhan Yesus kan sama, dia jadi manusia. Tapi Anda tahu, Tuhan Yesus ketika keluar dari air, ada yang hinggap di bahunya Tuhan Yesus. Seperti burung merpati
yaitu Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 36. Yesus orang Nazaret itu berjalan keliling sambil menyembuhkan orang-orang sakit. Ya. Yesus Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus itu berjalan keliling sambil menyembuhkan orang sakit. Jadi dia menyembuhkan karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Nah, ini korelasinya, Saudara. Dengan Yesus memanggil murid-muridnya, lalu dia hembusi ya murid-muridnya ini, lalu dikatakan, terimalah Roh Kudus. Ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu bisa menyatakan dosa orang itu masih ada atau dosanya sudah dilenyapkan. Nah, Saudara, orang yang menerima Roh Kudus itu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Itu dalam Kisah Para Rasul katakan gini. Ya. Tinggallah di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Yesus berpesan, tinggallah di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Banyak orang menerima Roh Kudus nggak sadar. Punya otoritas sampai sedemikian rupa. Kenapa? Karena kebanyakan orang mengejar-ngejar supaya mendapatkan Roh Kudus, hanya mengejar karunia-Nya. Ya, mengejar bahasa rohnya, mengejar nubuatannya, mengejar karunia kesembuhannya, mengejar ini. Tapi otoritas tentang ini, ya, mengampuni dosa, nggak pernah terbesit dalam pikirannya. Ya, jadi alasannya cuma satu. Kenapa Anda sekarang punya otoritas mengampuni, menyatakan dosa orang itu masih ada, dan menyatakan dosa orang itu tidak ada. Karena Anda sudah diembusi dengan Roh Kudus. Orang yang diembusi dengan Roh Kudus menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Lah kuasa itu Anda pakai untuk apa sekarang? Itu pertanyaannya. Ya, Anda cari mendapatkan sampai doa puasa, lalu mendapatkan kuasa itu untuk pakai untuk apa? Nah, kebanyakan sudah ya, untuk supaya usahaku berhasil. Oh, untuk kepentingan materi. Ya, tapi saudara, ada hal yang lebih penting lagi yang boleh dilakukan oleh gereja Tuhan. Amin. Ya, kuasanya sampai kepada perkara tersebut. Ya, nah, satu lagi, saudara, untuk menutup dan mengakhiri dari tubuh Kristus dan otoritas gereja. Ya, nah, saudara, menghakimi malaikat. Ya, menghakimi malaikat. Tadi dikatakan, kuasa itu menembus daerah roh. Malaikat itu kan roh. Menghakimi malaikat itu nanti gereja Tuhan, tubuh Kristus boleh melakukannya. Karena kedudukan gereja Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, malaikat-malaikat dijadikan roh-roh yang melayani. Dan mereka akan dihakimi oleh orang percaya. Amin. Baca ayatnya, 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Nah, 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, siapa yang menghakimi malaikat? Kita.
Malaikat yang mana yang dihakimi? Malaikat itu ada 3 bagian ya. Ada kelompok yang dipimpin oleh Mikael sebagai pasukan bala tentara Allah. Ada malaikat yang dipimpin oleh Gabriel sebagai messenger, utusan Allah. Dan ada malaikat ya yang jatuh, yang diseret, dikuasai oleh Lucifer. Walaupun namanya sekarang bukan malaikat, namanya iblis, namanya setan. Setan, iblis itu jenis malaikat. Sebenarnya malaikat juga, tapi karena jahat, dia lebih terkenal dengan sebutan setan. Coba Anda ya, kalau dulu waktu Anda masih sedikit gampang marah ya, zaman-zaman muda dulu, kalau lihat teman Anda jahatnya luar biasa gitu, nanti Anda bilang, orang kok kayak setan. Orang kok kayak setan, ya, atau Anda marah sama dia, setan loh, gitu ya. Nah, apakah dia setan? Bukan, dia manusia, ya. Kenapa Anda sebut setan? Karena sifatnya, betul? Karena kelakuannya, karena tabiatnya seperti itu. Makanya Anda sebut setan. Nah, malaikat yang jatuh dan jahat itu sekarang disebut setan. Karena apa? Karena perbuatannya itu. Dulu namanya bukan setan. Allah tak pernah menciptakan setan, yang diciptakan malaikat. Dia berubah karena kelakuannya. Amin. Dan namanya sekarang menjadi setan dan iblis itu. Amin. Nah, malaikat yang inilah, saudara, nanti yang akan dihakimi oleh tubuh Kristus. Kamu punya otoritas untuk menghakimi para malaikat. Amin. Nah, tubuh Kristus yang mana? Pasti yang rapture nanti. Yang enggak rapture enggak bisa. Yang rapture pun masih diseleksi. Mereka yang memenuhi kualifikasinya untuk menjadi hakim. Bagaimana Anda bisa menghakimi malaikat? Perhatikan saudara ya, kalau Anda pengen melamar dan nanti pengen menghakimi malaikat, ada syaratnya. Paulus katakan di sini begini, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Anda harus menang dulu dengan perkara-perkara kehidupan Anda sehari-hari. Kalau hidupmu masih penuh dengan masalah terus, Anda tidak menang dengan masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah dalam hidup Anda bersama dengan Tuhan, bagaimana Anda bisa menghakimi malaikat? Amin. Hanya orang-orang yang punya pengalaman bisa membereskan masalahnya di dalam kehidupan ini, mereka nantilah yang boleh menjadi kandidat orang-orang yang dipilih atau anggota tubuh Kristus yang boleh ikut menghakimi para malaikat. Nah, kira-kira Anda termasuk atau tidak? Enggak semua anggota tubuh Kristus. Hanya mereka ya yang melatih dirinya selama di dunia yang penuh dengan masalah dalam kehidupan ini. Setiap masalah boleh Anda tangani. Sehingga Paulus berkata, segala perkara dapat kulakukan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dia cakap menyelesaikan banyak perkara. Nah, ini kandidat, saudara. Kandidat nanti ikut menghakimi para malaikat. Amin. Nah, kalau Anda pengen, mulai persiapkan diri Anda mulai hari ini. Ada masalah jangan mewek. Ada nggak? Siapa yang mati di sini kalau ada masalah jurusnya cuma satu, mewek? Oh Tuhan. Gitu ya. Siapa yang masih begitu? Cengeng banget. Ya, ada masalah. Ya, haleluya. Aku ubah masalah ini menjadi keuntungan. Amin. Di balik masalah ini, aku dapat cuan. Wow. Amin. Jangan mewek.
Siapa yang lagi punya masalah di sini? Oh, angkat tangan semuanya. Oh, dasar ini orang-orang bermasalah. Nah, selamat Anda punya masalah. Ketika masalah itu menimpa kehidupan Anda harus bisa menghadapi dan menyelesaikannya. Karena Anda kandidat orang-orang nanti yang akan menghakimi para malaikat. Amin. Wow. Jangan lari dari masalah. Hadapi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Yesus tidak ada yang sukar. Bersama dengan Yesus, pasti akan ada jalan keluar. Amin. Entah itu masalah penyakit, entah itu masalah keuangan dalam kehidupan Anda. Masalah, it's masalah. Ya. Itu hanya varian, namanya saja. Amin. Tapi tetap itu masalah. Ya. Dan Anda bisa mengatasi masalah itu dengan hukum yang baru. Pakai hukum aerodinamika, hukum roh. Amin. Ketika Anda menggunakan hukum roh, senjata-senjata yang diberikan, yang Anda gunakan, bukan senjata duniawi, tapi senjata rohani. Amin. Untuk apa? Menaklukkan, mengalahkan, membebaskan, dan sebagainya. Ya, Anda bisa. Amin. Penutup, satu lagi. Ya, ini tugas daripada gereja Tuhan atau tubuh Kristus di muka bumi ini. Nah, Tuhan Yesus memberikan 5 komando dan amanat agung. Ya, apa itu 5 komando dan apa itu amanat agung? Dalam kitab yang sama, yakni Injil Matius, Tuhan Yesus memberikan perintah agung atau amanat agung. Itu ada di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Dalam rangka perintah agung itu, ia pernah memberikan pula perinciannya. Itu ditulis dalam Matius 10, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini merupakan kelima komando Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Bila ada gereja yang menekankan perintah agung ini bagi jemaatnya, itu berarti jemaat itu harus melakukan 5 komando. Amin. Kita baca dulu ayatnya ya. Ini 5 komandonya yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. 5 komando. Nah, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, jadi ini merupakan salah satu ya rincian dari amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam Matius 28. Ada 5. Sehingga kita sebut sebagai 5 komando. Ya, kerajaan surga sudah dekat. Beritakan kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan. Ya. Memberitakan Injil ya, supaya kerajaan surga sudah dekat, itu tugas daripada gereja Tuhan. Amin. Ya. Kerajaan surga sudah dekat. Nah, siapa sekarang yang sudah mulai menginjil? Memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Berarti Anda melakukan amanat agung itu. Ya. Seterusnya, bangkitkanlah orang mati, ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usir setan-setan itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu, dalam melakukan 5 komando ini, Anda tidak boleh gegabah. Dulu kita salah pengertian awal-awal, zaman-zaman kursus pelayanan pribadi atau KPP. Ya, kita mengajarkan, setelah
orang-orang yang ikut kursus selama 13 hari, ya, kita lengkapi dengan pengajaran-pengajaran, lalu kita bersihkan, kita pelepasan, kita kasih urapan Roh Kudus, kasih pengurapan, dan diutus, saudara. Wah, saudara, jadi orang yang powerful, pergi kemana-mana, memberitakan Injil, ya. Bahkan ada yang nekat di bis-bis itu sambil main gitar gitu ya, dan nyanyi lagu rohani, kalau mati dulu. Wah, saudara, itu habis ikut kursus pelayanan pribadi, ya. Lalu mereka mulai pergi ke rumah-rumah sakit, ya, minta izin pada security di sana, ya, untuk mendoakan siapa orang yang mau didoakan, ya. Jadi mereka giat sekali menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan-setan, ya, lah, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, ya. Memang saudara, sampai ada ya tercatat dari murid-murid kursus pelayanan pribadi KPP ini, ada 2 orang yang pernah bangkitin orang mati, ya. Satu itu Pak Putu namanya, Pak Putu yang ada di Bali. Dia itu sebenarnya security Bank Danamon, ya. Nah, ketika itu dia disuruh mendoakan orang. Setelah dia ikut kursus pelayanan pribadi, dia mengerti tentang pelayanan ini, dia doain, ya. Ternyata orang itu sudah mati, didoain bangkit, saudara. Heboh tuh di Bali. Ya, nah itu sebelum kami bikin gereja rumah doa segala bangsa di sana. Kami udah kursus pelayanan pribadi lebih dahulu. Nah, setelah itu kita buka gereja, Pak Putu ini menjadi tim kami yang ada di sana. Ya, nggak tahu sekarang karena saya udah nggak ada di gereja tersebut, jadi masih ada atau tidak Pak Putunya. Ya, ada juga ya pendeta ya di bawah lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Ya, nah Pak Daniel namanya. Itu juga begitu. Dia membangkitkan orang mati, ya, membuat orang satu kampung itu bertobat. Ya, diawali dari apa, saudara? Dia mengalami kuasa itu pertama kali, ya. Tuhan itu melatih lucu sekali, ya. Satu kali dia diundang oleh jemaatnya, Om, ya, bisa nggak doain? Ada yang sakit, dia bilang begitu. Oh boleh, gitu. Nah akhirnya si pendeta ini, Pak Daniel ini pergi ke rumah jemaatnya. Ketika nyampe di sana, disambut sama yang punya rumah ini, suami istri, ya. Dia bingung, yang sakit yang mana, suaminya atau istrinya, gitu. Padahal anaknya lagi sekolah di luar kota, ya. Yang di situ tinggal cuma 2 orang ini, ya. Tapi akhirnya bilang, Om, ya, udah siap doain Om, sudah, yuk, no. Ya. Akhirnya dibawa, sudah, keliling rumah itu ke belakang, sudah, ke kandang sapi, saudara, ya. Ternyata ada sapi yang sakit, saudara. Ya, sapinya yang sakit, ngundang pendeta, ya. Nah, dia kaget loh, saya pikir didoain orang, nggak taunya sapi. Nah, saudara, dia sambil menuju ke kandang itu, dia ambil apa namanya, ada ranting carang gitu ya, segini gitu. Nah, terus akhirnya dia deketin sapi itu, dia pukul-pukul si sapi itu gitu sambil dia doa, ya, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Itu sapi yang tadinya itu cuma tidur lemes gitu-gitu ya. Lah, saudara, digituin lama-lama tuh dia bangkit tuh, tuh jadi seger sapinya tuh seketika sembuh dan sehat, ya. Besoknya langsung dibawa ke sawah untuk apa? Menunaikan tugasnya oleh si Pak Tani itu. Nah, sampai akhirnya ya berita itu menyebar kemana-mana, ya. Ada pendeta nyembuhin sapi. Itu berita sampai menyebar, ya. Nah, saudara, sampai tadi dia diundang, ada orang sakit di atas gunung Merbabu itu. Dia pergi ke sana. Sampai di sana orangnya udah mati. Orang udah keliling ke situ semuanya. Ya, dia ambil ranting lagi, saudara. Dia datang gitu, dia pukul-pukulin tuh ke orang ini sambil berdoa. Ya, dia ingat 5 komando ini. Ya, kalau menyembuhkan orang sakit bisa, membangkitkan orang mati bisa juga dong. Ya, nah bagaimana membangkitkan orang mati? Di KPP itu diajarkan. Hal membangkitkan orang mati itu adalah mengembalikan roh si mati itu ke dalam tubuhnya.
Itu prinsipnya. Ya, nggak boleh memasukkan roh orang lain ke dalam tubuh itu. Orang mati itu kan rohnya keluar, itu enggak ya? Dipanggil lagi untuk balik. Itu yang dilakukan oleh Pak Daniel ini. Ya, akhirnya apa sih? Orang udah mati itu bangun. Heboh terus sekampung. Dan banyak orang bertobat gara-gara itu. Wah, saudara, habis itu Pak Daniel itu jadi beken ya, jadi beken. Jadi terkenal, saudara ya. Nah, diundang ke sana sini karena Pak Andreas kemana-mana cerita tentang Pak Daniel ini. Pak Daniel ini mulai diundang ya, diundang oleh Ibu Dora Kansil dengan persekutuannya, diundang dengan oleh Bu Teresia itu ya, ATAG itu diundang lagi oleh banyaklah yang kenal Pak Andreas, Bu Betty Gilael, undang mereka banyak ya. Wah, saudara, jadi terkenal. Gara-gara dia bangkitin orang mati ya. Nah, saudara, ternyata 5 komando itu bisa dilakukan. Siapa yang menyusul sekarang? Ya, tapi sekarang saudara ada aturannya. Ya, dulu kita berpikir gini loh, kalau mendoakan orang sakit, nggak usah nanya Tuhan. Pokoknya ada orang sakit kita doain. Ya, setiap ada kasus Anda harus tanya Tuhan. Kan sudah ada ayatnya, Pak. Betul, sudah ada ayatnya. Ya. Nah, ini perintah. Ya, umumnya seperti itu. Komandonya, yuk kita perang. Tujuan perang apa? Kita bunuh musuh ya. Nanti kita tembakin musuh nih senjata. Saya kasih semuanya. Kita berangkat ke medan peperangan. Nah, ketika di medan peperangan, apakah Anda langsung menembakin musuh? Ya tidak. Betul nggak? Tunggu aba-aba lagi dari komandan, bukan? Itu yang disebut perintah sesaat. Memang sudah ada perintahnya tentang menyembuhkan orang sakit. Memang sudah ada perintahnya membangkitkan orang mati. Memang sudah ada perintahnya untuk mengusir setan-setan. Memang sudah ada perintahnya untuk memberitakan Injil. Memang sudah ada perintahnya untuk mentahirkan orang kusta dalam 5 komando ini. Tapi di medan peperangannya, di lapangannya, Anda jangan gegabah. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ini waktunya. Sembuhkan dia. Anda sembuhkan. Amin. Ya. Nah, ini rahasianya. Supaya Anda boleh melakukan agenda Allah di dalam kehidupan Anda. Sehingga pekerjaanmu bukan hanya ada hasilnya, tapi ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Yang Anda lakukan adalah keinginan dan kehendak Allah di dalam hidup Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita sudah mengakhiri ya pelajaran kita tentang tubuh Kristus dan otoritasnya. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Besok kita akan membahas satu tema, pengantin Kristus. Amin. Tentang pengantin Kristus. Gereja Tuhan adalah pengantin Kristus. Persyaratannya apa dan bagaimana besok akan kami jelaskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.